Well, hello hello Libra. Terima kasih sudah menunggu ya, kamu yang terakhir. Karena kan bulan lalu kamu yang pertama ya, jadi kan aku ngikutin sesuai musimnya kalian, musim ulang tahunnya. Ini kita, aku baru bisa bacain kalian sekarang karena kalau kalian ngikutin Instagram atau udah subscribe YouTubeku ini, aku tuh pertengahan bulan lalu abis masuk UGD terus dirawat inap semingguan gitu, jadi kayak geser semua. Makanya makasih udah menunggu ya sayangku, cintaku, manisku. Sekarang kita mau baca ini Libranya di bulan November ya. Abis ini jangan kemana-mana, maksudku tetap stay tune ya sama channelku, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video berikutnya. Karena aku langsung akan ngebut bacaan Desember terus 2025 kalian gimana. Jadi 2 bulan ini akan jadi 2 bulan yang padat banget karena aku buat video terus. Anjay. Buat bacain semua zodiak soalnya nih. Gils. Jadi stay tune ya. Ini kita mulai aja. Video ini sifatnya general ya. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih private lagi, itu namanya personal reading. Bisa langsung DM ke Instagramku aja, @dextra tarot. Ada di description box di bawah. Sebentar, aku melupakan sesuatu sepertinya. Oke. Oke, ini kayaknya dari awal bulan udah rada, bukan melambat ya, tapi kayak kamu tuh hati-hati gitu mainnya. Ngerjain itu semua berdasarkan prosedur, berdasarkan kalian punya, apa sih? Kalian punya SOP gitu. Purification. Ini memang salah satu cara kalian untuk bisa membersihkan diri sih sebenarnya. Kayak meluruskan niat, membersihkan diri juga. Temanya itu sih. Coba ya kita perjelas dulu. Kita breakdown. Libra, November 2024. Udah panik satu. Oke. Aku butuh 2 lagi. Aku dapat 6 malah. Oke. No worries. Jadi gini, Libra. Ini masuk kamera kan ya? Iya, masuk dong. Oke, kurang geser deh. Nah. Jadi gini Libra. Yang aku lihat nih, di bulan November awal, mungkin sekarang juga udah mulai kelihatan ya. Kamu tuh kayak mulai ngerjain apa sih dalam melakukan hal-hal di hari-hari kamu itu kamu lakukan dengan aturan yang berlaku, dengan pelan-pelan. Kamu mungkin banyak minta pendapat dari sesepuh nggak tuh? Dari sepuh ya maksudnya. Dari orang-orang yang lebih tua atau yang menurut kamu lebih ngerti daripada kamu. Nah itu tuh, kamu juga kayaknya dengerin orang tua banget, ngikutin peraturan adat yang berlaku gitu. Karena menurut kamu dengan ngikutin orang yang udah punya pengalaman, itu adalah solusi terlogis gitu. Jadi kamu tuh nggak pengen explore sih, pengennya tuh langsung kayak yaudah aturannya gimana, adanya gimana, ya udah kamu mau ngikutin itu gitu. Kamu nggak mau ngide, kamu nggak mau apa sih namanya berusaha untuk explore cari tahu jalan sendiri, enggak sih. Kamu di bulan November awal ini lebih pengen ngikutin yang udah ada aja, jadi nggak usah capek-capek mikir gitu loh, nggak usah capek-capek nyari, langsung aja to the point, langsung cut off the chase gitu kan.
cut of the chase, cut to the chase. Nah itu tuh bahasa Inggris yang benar, cut to the chase. Nah terus di pertengahan bulan kita ada slow and steady. Lalu di sini ada six of earth atau six of coins. Di pertengahan bulan pun kamu cenderung lambat ya dalam memutuskan berkegiatan juga aktivitas. Kamu nggak mau terburu-buru untuk bisa deket sama seseorang. Kamu berusaha untuk kenal lebih jauh dengan pelan-pelan. Pokoknya lambat asal selamat, bener ya? Lambat asal selamat, nggak apa-apa lambat oh Allah ribet banget. Nggak apa-apa lambat asal selamat. Nah gitu. Nah dengan kartu six of coins ini itu pun sama. Jadi kayak mungkin kamu dapat harapan untuk bantu seseorang, tapi kamu nggak mau langsung kayak ngasih semuanya. Kamu pengen tahu nih orang sebenarnya pantas untuk dikasih atau enggak. Terus banyak kayak ada aja hubungan-hubungan yang kamu jalin dengan pelan-pelan ya di pertengahan bulan nih gitu. Termasuk misalnya ini nggak cuma ngomongin uang ya, bisa ngomongin tentang kayak ilmu, pengetahuan. Kamu tuh nggak mau langsung kayak nyuapin gitu loh. Kamu pengen nih orang atau ya pokoknya orang-orang sekitar kamu lah ya, itu tuh belajar sendiri, explore sendiri. Kamu jadi kayak assisting gitu loh, jadi kayak guru tapi yang assisting aja, nggak yang nyuapin terus dia langsung ngafalin, nggak yang kayak gitu sih, gitu loh. Sedangkan nanti di akhir bulan kita punya purification sama strength. Ini kayaknya kamu banyak ini sih merefleksikan hal-hal dalam hidup dengan tujuan supaya bisa ngelurusin niat lagi yang tadi gue bilang, ngelurusin niat, terus kamu membersihin diri dari orang-orang yang mungkin gak baik atau lingkungan atau hal-hal yang gak baik untuk dipertahankan. Tapi sebelum itu tuh kamu bakal banyak menyendiri dan ngaca sih. Kamu berusaha untuk mengendalikan emosi kamu dan menguatkan si mental kamu tadi, niat mental kamu dan moral kamu itu tadi gitu. Lalu mungkin ini karena akhir tahun jadi kayak kebawa suasana tuh begitu gitu, kamu pengen memperbaiki diri. Lalu dari Tea Leaf Fortune Cards-nya kita dapat yang pertama birds waiting for news, package or later, or letter ya, bukan letter. Nah jadi di bulan November ini kamu mungkin sedang menunggu kabar, menunggu paket, atau menunggu sesuatu yang datang sih, menunggu berita ya. Duduk manis nanti juga datang sendiri ke kamu. Lalu yang selanjutnya ada stork. Ini sama berarti. Jadi nggak cuma nunggu, beritanya pun juga hadir. Di sini ada stork, news of a birth or a new business opportunity. Bakalan ada berita baik ya yang datang ke kamu. Itu bisa kelahiran bayi atau kelahiran bisnis. Ada mungkin datang dari keluarga kamu, teman kamu, atau bahkan dari diri kamu sendiri. Lalu di sini kita punya hat atau topi nih ya. You'll be playing a different role. Kamu akan bermain peran yang berbeda. Nah, yang tadi aku bilang nih, kali ini kamu nggak mau buru-buru atau explore ya, cenderung lebih diam, menunggu dan membiarkan yang lain memimpin. Kamu juga membiarkan diri kamu untuk dipimpin, dan banyak yang malah nanya ke senior-senior tadi yang aku bilang gitu. Jadi memang temanya bulan ini tuh bukan jadi pemimpin, tapi lebih kayak bisa mengikuti atau enggak gitu. Terus selanjutnya ada spear, heartache over what you no longer have. Ini mungkin jadi antisipasi aja ya. Mungkin kamu ada rasa kecewa dengan hal yang kamu udah nggak punya lagi. Terus yang selanjutnya ada older man, dealings or relationship with an older man. Mungkin kamu di bulan November ini banyak berhubungan dengan laki-laki yang lebih tua ya. Bisa di personal atau profesional kamu. Lalu ada wall, misunderstanding. Oke. Ini kayaknya ada misunderstanding berkaitan sama ini nih. Hati-hati dengan kesalahpahaman ya. Salah paham mungkin akan terjadi. Makanya pas banget kamu diminta untuk pelan-pelan dalam berpikir, dalam bertindak, dalam merasakan. Diminta untuk ngolah semuanya. Diolah dulu aja pelan-pelan. Gitu. Oke, itu untuk generalnya. Sekarang aku mau bahas ke percintaan. Aduh. Gimana harapan kalian untuk akhir 2024 ini? Gimana?
all good atau masih ada yang masih kalian kejar? Untuk percintaan kalian ya Libra. Di sini kita ada happy, nice. Lalu kita ada Yang. Kalau percintaan kamu justru aktif ya. Menarik nih. Ada by the book lagi. Oh God. Happy, Yang by the book. Di sini ada 8 of air. Lalu ada 10 of air. Dan ada page of air. Air semua ya, mentang-mentang kalian Libra nih. Oke, ini menarik loh. Di percintaan kamu, ini dengan kartu 8 of air kayak kamu tuh terjebak dengan situasi yang sebenarnya bisa kamu selamatkan, sebenarnya bisa kamu perbaiki. Cuman kamu seneng dengan situasi yang tidak jelas, situasi yang ngegantung begini. Kenapa Libra? Kayak merasa senang dengan ketidakpastian gitu ya. Aku ngerasanya kamu ngerasa senang dengan ketidakpastian dan somehow juga memanfaatkan keadaan yang tidak pasti tersebut gitu loh. Kamu senang di kondisi dimana mungkin adrenalin kamu ngalir begitu kencangnya. Kamu senang dengan tidak adanya status di sini. Lucu sih. Aku rasa kamu senang juga karena tahu ini tuh nggak berhenti di sini gitu. Ada harapan di sini. Ini mau kamu punya pasangan atau enggak ya? Rasa-rasanya tuh kamu diam-diam sengaja nggak buat keputusan, nggak bergerak duluan, diam-diam sengaja terjebak gitu. Kenapa sih? Ini bisa kamu udah punya pasangan atau enggak ya? Ini bisa diaplikasikan ke situasi kalian. Lalu di pertengahan bulan kita punya Yang sama 10 of air. Ini sebenarnya kamu happy banget sih. Kamu kayak energinya sangat-sangat menyala ya nih dengan kartu Yang. Cuman hati-hati kalau kamu tidak mengontrol apinya, kamu yang kebakar sendiri itu. Makanya kebakar. Jadi jangan, ini mungkin untuk sebagian dari kalian ya, jangan mempermainkan hati orang. Jangan selalu merasa di atas angin. Tahu-tahu malah ngebakar diri kamu sendiri dan malah nyakitin diri kamu sendiri. Mungkin awalnya kamu ngerasa udah main-mainin aja karena kamu tahu dia suka banget sama kamu. Tapi ternyata malah kamu yang ikutan baper dan kamu yang kebakar. Tenggelam, kebakar, bahaya kan. Jadi hati-hati ya, bijak-bijaklah Libra. Mentang-mentang kamu bisa ini ya di tengah-tengah ngontrol kamu punya perasaan. Dan aku rasa kalau memang ini terjadi, nanti di akhir bulan kamu lumayan kayak udah istilahnya sadar lah ya, insaf gitu. Udah insaf di sini. Karena kamu kayak berusaha untuk jadi orang baik lagi, melakukan hal-hal yang sebagaimana mestinya, sebagaimana mestinya harus dilakukan. Mungkin kamu minta maaf, mungkin kamu berusaha untuk mendapatkan kepercayaan lagi, dan kayak mulai lagi dari awal gitu loh. Mungkin kayak yang tadinya langsung ngeskip beberapa step, kali ini kamu mulai lagi dari awal, entah dengan orang yang sama atau enggak. Kamu berusaha untuk kenali lebih jauh lagi mengenai orang ini, mulai lagi inilah mendapatkan kepercayaan lagi gitu loh. Dan mungkin buat kalian yang mungkin berhubungan sama orang yang berbeda, intinya di akhir bulan tuh kamu bukan berusaha sih, kamu akan berhubungan lagi dengan seseorang, terus ya ini orang yang baru ya, mulai lagi dari internet gitu, mungkin ketemu sama orang di internet, atau bisa juga ya kamu kenal sama orang ini cuman belum pernah kenal lebih jauh gitu, asal-asal tahu gitu ya, terus ya udah deh menjalin hubungan, menjalin PDKT ya gitu.
Di sini ada rainy days, painful feelings, tears of sadness. Ini mungkin di pertengahan bulan tadi ya yang gue bilang hati-hati kalau kebakar, kamu malah yang sedih di sini, malah yang galau. Lalu ada spotlight, all eyes on you. Ini di awal bulan sih. Kamu kan jadi pusat perhatian nih. Lumayan nih kamu nih egonya, makanya malah mainin orang banyak. Kamu tidak menaruh hati kamu berlabuh kemanapun, tapi semuanya kamu embat. Nah itu hati-hati ya, hati-hati sekali. Jangan kalah dalam permainan kamu sendiri, Libra. Termasuk misal kamu udah punya pasangan nih, kamu berusaha untuk apa sih ngerjain suami kamu atau pacar kamu atau istri kamu, malah kamu sendiri yang mengsedih dan baper ujung-ujungnya. Terus kita ke karir keuangan ya untuk Libra. Di sini kita ada broken heart. Lalu ada healer of the ages. Dan kita ada door to spirit. Di sini kita punya the hangman. Lalu kita ada two of fire. Dan ada eight of fire. Oke. Untuk awal bulan November mungkin ada yang bikin kamu kecewa atau sakit hati ya. Karena apa yang menjadi hak kamu atau apa yang harusnya sudah direncanakan tuh jadi kayak ditunda gitu loh. Ditunda atau dibatalkan. Tapi aku rasa sebenarnya nggak dibatalin sih. Cuman kayak digeser. Tapi nggak cuma sih ini. Karena kan kamu ngarep dari awal ya. Ini bikin kamu kecewa banget. Sakit hati banget. Dan dituntut untuk kayak coba melihat dari pandangan yang lain, perspektif yang lain. Padahal kayak dari awal dijanjinya apa, dari awal rencananya apa, terus berubah gini kan gak bohong emang nyebelin banget ya. Nyakitin gitu loh. Nah tapi semua rasa sakit hatinya itu akan hilang karena di pertengahan bulan dengan kartu Healer of the Ages sama Two of Fire akan ada rencana baru lagi yang mungkin rencana atau journey baru lagi yang kamu embark, yang kamu jalani yang ternyata jauh lebih bagus daripada awal bulan ini kan. Di sini ada kartu Healer of the Ages. Kamu akan ngerasa disembuhkan dari rasa kecewa, dari rasa sakit hati tadi gitu loh. Dengan jalan pilihan kamu sendiri di sini. Aku nggak tahu sih ini tugasnya kamu emang dikasih atau kamu yang cari jalan keluar sendiri ya. Intinya akan membaik banget dan ini berlangsung sampai akhir bulan. Di sini ada Door to Spirit sama Eight of Fire. Kadonya itu ada di akhir bulan justru, yang memang menjadi hak kamu. Jadi ketika kamu melihat ini, kamu akan bersyukur ini terjadi karena kalau ini nggak terjadi, kamu jadi tidak teralihkan ke sini gitu loh. Memang rezeki nggak kemana ya. Aku lihat mungkin kamu akan melakukan business trip di akhir bulan. Atau bisa dibilang kayak kamu pindah tempat kerja, pindah divisi. Intinya akan ada pintu yang baru, akan ada perjalanan baru lagi. Yang sudah bisa dilihat ancang-ancangan nih kayak bau-baunya roman-romannya tuh di pertengahan bulan. Tapi beneran ngegasnya sampai ke goalnya itu di akhir bulan gitu. Kalau misalnya tidak ada perjalanan di sini atau perpindahan, artinya banyak progres. Ini kamu terbang soalnya. Tadi di tanah terus kamu terbang naik dan cepat gitu kan. Dan mungkin kamu gak sendirian. Ada teman-teman yang sama-sama ada di perjalanan ini. Dan kamu bisa kayak dengan bangganya apa ya, bukan pamer sih, tapi kayak memperkenalkan apa yang kamu lakukan dan pencapaian kamu tuh di akhir bulan ini gitu. Jadi bisa expect di akhir bulan ya Libra. Terus di sini kita ada rilis ya, ini pesan aja sih supaya hal-hal yang nyakitin hati ini kamu buang ya, karena itu racun aja, racun energi dan racun hati juga. Terus ada fire ya, di akhir bulan kamu sangat-sangat bersemangat sih ini, penuh dengan ide, penuh dengan inspirasi, terus optimis banget, bagus sih akhir bulannya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35. Kayak aku ngerasa tiba-tiba kok kartunya mendikit ya. Ini kayaknya ada yang hilang deh. Anyway, nanti aku cari lagi. Gini deh, kalau kartu udah dibawa kemana-mana, ada kemungkinan hilang. Sedih sekali. Gak suka aku hilang tuh. Itu untuk karirnya ya, karir keuangan. Ntar deh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh enggak deh, beneran 35 doang ternyata. Hahaha. Ngakak, kocak, dia nggak hafal sama kartunya. Oke, sekarang kita mau masuk ke ini ya, peruntungan kalian atau hokinya kalian gimana. Di sini kita punya patience. Nah, itu memang anugerah yang akan kamu dapatkan dan yang kamu akan pelajari di bulan November, yaitu kesabaran. Dari awal juga udah kelihatan kan kamu jauh lebih sabar. Kamu mau ngikutin arahan orang tua, kamu mau ngikutin peraturan yang berlaku gitu. Nggak rebel dan nggak berusaha keluar dari apa sih? Dari kotaknya gitu ya. Memang nggak selalu harus keluar sih. Ada saatnya kita mesti ngikutin ya. Lalu yang selanjutnya ada fairness. Yes, ini ngomongin tentang keadilan. Fair ya. Ini nih, kamu bakalan dapat keadilan. Jadi mungkin sebelumnya kamu mengalami ketidakadilan, itu akan kamu alami keadilannya terbayar di bulan ini. Atau ya nggak mesti ngalamin ketidakadilan dulu sih. Intinya kamu akan diperlakukan dengan adil lah bulan ini ya. Akan dibayar tunai lah. Lalu ada happiness, yes, happy. Senyum-senyum, terutama di akhir bulan yang tadi aku bilang ya. Masih bisa dibilang kamu bukan cukup. Ya cukup lah ya, cukup happy sih. Cukup happy di bulan November ini. Kemudian yang selanjutnya adalah siapkan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak, atau yes or no. Nanti jawabannya silakan pilih dari salah satu dari ketiga kartu ini. Buat kalian pilih nomor 1, ini, lalu 2, dan ini pesan tersembunyi. Find a way around this obstacle. Ini pesan intermezzo ya. Untuk Libra, apapun yang sedang terjadi sekarang sama kamu dapat pesan ini. Coba cari cara untuk bisa keluar dari masalah ini. Entah apa nih. Tersuka dapat pesan random gitu loh. Oke, udah siapin pertanyaannya, kita buka ya. Buat kalian yang pilih nomor 1, jawabannya trust your instinct. Jadi bisa iya, bisa enggak. Coba dengerin insting kamu, intuisi kamu. Lalu buat kalian yang pilih nomor 2, sleep on it. Artinya, udah gak usah dipikirin gitu loh. Pertanyaan kamu bahkan harusnya gak usah ditanya. Udah santai. Jawabannya apa nanti ya atau enggaknya, udah jalanin aja. Udah tidurin aja. Gak usah dipikirin. Dan buat kalian yang pilih nomor 3, jawabannya iya. Gitu. Sekarang kita ke advice atau nasihatnya ya Libra ya. Di sini kita ada expect powerful change. Bulan November ini adalah bulan perubahan buat kamu ya. Perubahan yang beda banget dari sebelumnya. Ada perubahan besar sih di bulan ini ya. Lalu ada peace, kedamaian ya. Kelilingilah diri kamu dengan rasa damai. Dan jadilah si damai itu sendiri, si orang pembawa damai dan cinta itu sendiri. Dan lepaskanlah diri kamu dari hal-hal yang negatif ya. Lepasin aja yang kayak gitu, gak usah dipertahankan. Lalu energi, yes, stop trying to please everyone. Jangan berusaha untuk bikin seneng semuanya. Protect your energy ya. Kamu gak mesti kok, gak mesti, gak harus nyenengin semuanya, nge-cover semuanya. Apalagi untuk orang-orang yang nggak berharga, ya. Nah, di sini ada transformasi, perubahan. Ini lagi OTW ke kamu dan kamu akan jadi seorang yang baru. Silakan rangkullah perubahan ini, ya. Nikmatin prosesnya. Semuanya enak kok, semuanya nikmat. Lalu untuk percintaannya kamu dapat lagi-lagi kartunya rilis ya. Jadi emang Libra pesannya di bulan November adalah lepaskan yang udah nggak baik, lepaskan yang udah nggak udah nggak berguna untuk dipertahankan. Entah si mantan, entah perasaan-perasaan yang mungkin masih menggantung. Udah lepasin aja asli. Lalu untuk pesan pertanyaan reflektifnya, kamu dapat healing kan? Emang temanya healing. Nah, untuk bisa healing kamu harus bisa ngelepasin. Coba ya, sembuhkan luka-luka lama kamu dengan memaafkan dan sadar bahwa itu tuh terjadi karena kamu juga, selain juga karena si orang itu.
ya jadikan itu sebagai pelajaran. Dengan kamu menyembuhkan diri kamu sendiri, kamu jadi bisa menyembuhkan orang-orang sekitar kamu. Bahkan misalnya kamu punya luka fisik ya, itu juga bisa tersembuhkan. Jangan-jangan luka fisik yang kamu punya selama ini atau sakit fisik yang kamu punya selama ini itu triggernya dari ini loh, dari energi atau perasaan itu sendiri loh. Coba deh kamu itu ya, refleksi ya. Terus pesan dari semesta, aku mau ngambil 5. Mau ngambil 5. Oh, dapat 6. 7 malah. Nggak tahu. Banyak banget ternyata. Yang pertama, under the sun, through the rain, you will bloom all the same. All the same. Ya. Jadi di bawah matahari, di bawah hujan, kamu pada akhirnya akan tetap mekar. Lalu selanjutnya ada nih, reminder, pengingat. Berterima kasihlah, be thankful. Lalu selanjutnya ada, be the reason someone feels welcome, seen, heard, valued, loved, and supported. Jadilah alasan seseorang ngerasa diterima, dilihat, didengar, dinilai, dicintai, dan didukung. Lalu ada take a moment to breathe, ya. Silakan. Nafas dulu ya sayang. November jangan lupa untuk nafas nih. Lalu ini afirmasi buat kamu. Katakan ini, saya berterima kasih bahwa kehadiran saya itu punya pengaruh. Kehidupan saya itu penting, pekerjaan saya penting, dan saya dibutuhkan di dunia ini. Nah tuh, afirmasi buat kamu. Ini juga ada afirmasi ya, saya bangga akan diri saya sendiri. Saya bangga atas diri saya sendiri ya. Saya tidak terbatas dengan masa lalu saya, tapi saya akan menggunakan sejarah saya sebagai pijakan untuk membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Nah itu tuh kamu tuh banyak banget ngomong tentang masa lalu ya Libra ternyata nih. Apa berarti ya pesannya ya, judulnya apa ya? Transformasi sih ini, pesan penting sih ini sebenarnya. Libra tuh, Libra dengarkanlah pesan ini, Libra terimalah pesan ini. Aku suka bingung tau gak sih buat judul tuh asli, karena kan aku baca apa adanya ya, jadi nggak selalu bagus gitu loh. Kadang memang ada masa-masa yang penting seperti ini, nggak harus kayak masa-masa panen, dan itu kan juga sama-sama penting ya, mesti ngelewatin ini juga gitu, mesti ngelewatin pelajarannya juga. Well, aku rasa kalau memang nggak ada kebetulan ya, aku rasa kalau memang ini hanya meraih berapa ribu orang, berarti memang pesannya khusus buat orang-orang itu sih. Jadi kadang itu yang bikin aku jadi semangat untuk terus buat video ya, bukan ngomongin tentang seberapa banyak yang nonton, walaupun itu juga penting buat aku juga, tapi juga aku mesti gali lebih dalam lagi bahwa pesan ini jika ditonton oleh sekian banyak orang aja, berarti memang ini diperuntukkan untuk orang-orang itu yang denger gitu. Jadi termasuk kamu kalau misalnya nonton video ini, berarti memang ini mesti disampaikan dan tersampaikan ke kamu gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan sih ya, aku rasa ya. Oke, I think that's all from me, Libra. Jadi yang belum subscribe, terima kasih yang sudah subscribe, di like, komen, terus jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan untuk bacain bulan Desember dan 2025. Bakal panjang sih, ini bakal sibuk banget di November, Desember. Jadi doakan aku selalu sehat biar nggak ada yang terlewat, biar nggak ada yang telat ya. Aku juga selalu mendoakan kesehatan buat kalian semua, dan buat kalian yang pengen personal reading atau konsultasi pribadi bisa langsung DM aja ke Instagram aku @textatarot, ada description box di bawah. And I think that's all from me, Libra. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye Libra, stay safe, love you.